haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan ya Rabbal Alamin, dan juga para jamaah taklim Jumat sore Masjid Lipo Karawaci, yang sama kita berharap senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah taklim, telah terjadi kesepakatan di awal pembukaan taklim Jumat sore ini. Benar apa yang dikatakan tadi oleh MC kita, bahwasannya kita itu biasanya membahas materi tentang ibadah sholat. Dikarenakan 2 pekan ke depan kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha, di mana di dalam peristiwa Hari Raya Idul Adha ini ada 2 hal besar yang terjadi, yang merupakan kedua-duanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ibadah haji, yang kedua yaitu ibadah kurban. Maka dalam pertemuan kali ini, isi dari kajian ini adalah membahas masalah esensi dan hikmah yang terdapat di dalam 2 ibadah ini, yaitu haji dan kurban. Ibadah haji dan kurban, dua-duanya ini punya hikmah tersendiri. Artinya setiap Allah memerintahkan satu amalan ibadah dalam syariat Islam, itu pasti mengandung hikmah dan faedah bagi hambanya. Yakin saja ke situ. Contoh, kalau umpama kita mendapatkan satu perintah, bagaimana kita menyikapi perintah itu, serius atau tidak, sigap atau tidak, biasanya kan tergantung siapa yang memerintah. Pak RW datang ke rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tumben Pak RW. Di rumah kagak ada kopi. Wah, alamat suwe. Belum apa maksud di rumah nggak ada kopi. Ada apa Pak RW? Begini Pak Ustadz, ya bisa nggak hari Minggu ini berilah wejangan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Sudah musim hujan nih, banyak takut nyamuk malaria, penyebar DBD. Saya biasanya kan kita menyikapinya santai, selau, RW gitu. Ini manusiawi, tapi ketika ada telepon dari wali kota, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya Pak Wali Kota Pak Kiai. Ya, saya tahu. Tahu dari mana? Kan iya nomor siap. Oh iya Pak Kiai. Ada apa? Gini Pak Kiai, kami besok mau ke gedung MUI untuk peluncuran Koperasi Merah Putih Pak Kiai. Diharapkan hadir dari MUI untuk doa. Oh siap. Siap. Ada peningkatan sikap. Dari tadi Pak RW datang selalu aja. Apalagi acaranya masih lama minggu depan. Tapi ini wali kota yang telepon bro, kan begitu. Ada penyikapan kita sikap terhadap sikap perintah. Nah, ini perintah haji dan ibadah kurban bukan lagi kelas bupati, bukan lagi kelas gubernur atau presiden. Ini kelasnya yang maha menciptakan alam, yang maha menciptakan manusia.
sekaligus melurus seluruh alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah kita akan sepenuh tenaga, akan sepenuh hati untuk berusaha memenuhi panggilan ini. Itulah setiap makna ibadah, bukan ibadahnya yang dilihat, tapi siapa yang memerintahkannya. Itu inti daripada esensi kita semangat di dalam menyongsong hari raya Idul Adha. Para jamaah taklim Masjid Lipo Karawaci yang Allah muliakan, ini masalah fikihnya nanti bisa ditanya, tapi yang mau saya sampaikan ini adalah esensi dan makna tentang ibadah haji dan kurban. Yang pertama, ibadah haji. Maaf, terkadang ada salah penyebutan atau salah penerapan kalimat dalam bab ini. Contoh umpama, mudah-mudahan Bapak menjadi haji yang mabrur. Diundang walimatus safar Pak RW. Mudah-mudahan Pak RW menjadi haji yang mabrur. Minggu depan diundang oleh calon haji Bu RT. Mudah-mudahan Bu RT menjadi hajah yang mabrur. Saya ketika pesantren sampai saat ini nggak ada yang namanya pekerjaan itu, satu amal ibadah itu nggak ada yang namanya amal ibadah laki-laki, nggak ada yang namanya amal ibadah perempuan. Yang terkena sifat kelaki-lakian dan keperempuan, muzakkar dan muannas itu dalam ilmu nahu, itu pelakunya, bukan amal ibadahnya. Kalau haji ya haji, nggak ada haji mabruroh, enggak, haji ya haji ibadahnya, kecuali orangnya, isim fa'ilnya haji baru mabruroh, hajah mabruroh. Jadi kalau haji mabrur itu maksudnya ke isim fa'ilnya, pelaku ibadahnya. Hajah mabruroh itu maksudnya isim fa'ilnya kepada pelaku amal ibadahnya, bukan kepada ibadah haji itu sendiri. Haji ya haji, itu amal ibadah. Kalau umpama ada haji, ada hajjah, nanti ada sholat, ada sholah, ada zakat, ada zakah, gitu ya? Tidak. Kira-kira paham tidak? Tidak ada soma buat laki-laki, buat perempuan soma, ya kagak. Kecuali isim fa'ilnya soimina wa soimat, begitu. Nah, jadi kalau kita mau menyebutkan seseorang, mudah-mudahan Anda menjadi haji yang mabrur, hajah yang mabruroh, bukan haji mabrur, hajah, bukan. Paham ya? Itu dulu tuh. Terkadang enak banget kita ngomong, ditanya kadang nggak paham apa kita omongin. Nah, hikmah daripada ibadah haji itu minimal kita ambil 3 perkara sajalah dari peristiwa ibadah haji ini. Yang pertama, hikmah ibadah haji itu adalah ruhut talbiyah. Yang kedua adalah ruhut tarwiyah. Dan yang ketiga adalah ruhut tarbiyah. Mirip Pak Ustaz, emang mirip. Susah saya ngingetin, lah emang begitu. Rada susah. Yang pertama, semangat hikmah yang diambil dari peristiwa ibadah haji adalah ruhut talbiyah. Semangat memenuhi panggilan Allah. Kan kalau sudah masuk kepada ibadah haji atau seseorang melaksanakan ibadah umroh,
ketika dia sudah mengenakan baju ihram menuju dari tempat mikot ngambil niat sampai ke Masjidil Haram itu kan dianjurkan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Itu mah di kaset, jangan itu satu bis begitu semua, jangan dinadain kayak lagu. Standar aja. Bagaimana standarnya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak laka mulk wa la syarika lak. Begitu, jangan dicanyiin, kagak serem nantinya, kagak ada aura kasihnya, kagak ada ya. Jangan labbaik Allahumma labbaik, memang kayak berlinang air mata mikirin utang di rumah. Standar saja yang diajarkan para ulama, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka mulk la syarika lak. Begitu. Nah, apa yang dimaksud dengan ruhut talbiyah? Ruhut talbiyah adalah semangat untuk memenuhi panggilan Allah, semangat untuk menjawab seruan Allah. Labbaik, iya ya Allah, saya datang seruhan panggilanmu. Datang dengan syarat-syarat, ada dana, punya duit. Ibadah haji mah kudu punya duit. Tuh, berarti nisab. Ada orang nggak punya duit tetapi bisa berangkat haji, itu namanya nasib ya. Kalau punya duit bisa berangkat haji, namanya nisab. Udah waktunya tuh, orang ada biaya kan begitu. Ini mah nggak punya duit, nggak gablek apa-apa, dia mah tahu-tahu berangkat. Ya nggak apa-apa, dipanggil haji kosasi juga ongkos boleh dikasih, nggak apa-apa. Yang penting mah berangkat kan begitu. Haji Mansur halaman digusur, nggak apa-apa. Yang penting mah berangkat. Ceritanya kan berangkat, makanya ada nisab, ada nasib. Pengen yang mana? Yang mana aja. Yang penting labbaik Allahumma labbaik. Baik nisab maupun nasib, intinya mah bisa berangkat. Kan begitu. Nah, kita yang nggak mampu jangan sirik. Karena ada satu kisah ketika perang Khandaq kalau nggak salah itu, ya Rasul dan para sahabat itu sedang istirahat. Yang kemudian kata Rasul begini, kalian tahu tidak? Ya ada Rasulullah. Saat ini ada orang-orang yang dia tidak berperang seperti kita, ya, dia tidak capek kayak kita, dia tidak merasakan lelah kayak kita, dia tidak merasakan hebatnya medan perang seperti kita, tapi ini orang pahalanya seperti pahala perang, jihad fisabilillah. Kata sahabat, siapa Rasul? No, orang-orang yang nggak berangkat perang karena sakit, orang-orang yang memang sudah tua nggak layak perang, sakit tua ke medan perang, atau nganterin nyawa, ngapain begitu? Tapi di dalam hati mereka itu yang sudah tua berkobar-kobar ketika masih muda. Ketika oleh baginda Rasul, wahai para sahabat, seminggu lagi kita perang, itu yang ketika masih muda jiwanya membara. Pokoknya mimpinya perang lu. Kenapa? Karena jihad fisabilillah, orang perang mah jaminannya surga. Terus yang uzur, ketika ada seruan dari Rasulullah, ya para sahabat, penanti kita akan perang untuk menegakkan agama Allah. Itu yang sakit ketika sembuh hatinya berkobar-kobar ingin nyemplung ke medan perang. Tuh orang kayak gitu, perang kagak, jihad kagak, capek kagak, pahalanya sama seperti perang. Yang penting di hatinya memang niat untuk membela agama Allah. Nah, para ulama
kontemporer mengkiaskan peristiwa ini, apapun peristiwa yang akan terjadi ke depannya, kalau seseorang itu benar-benar di hatinya itu mengharapkan apa yang diharapkan oleh saudaranya, maka pahalanya sama. Jadi seolah-olah ketika itu baginda Rasul berkata begini, wahai para sahabatku, ya, ada orang yang dia itu tidak melakukan perjalanan jauh dari negerinya ke kota Mekah dan Madinah. Dia itu tidak capek, dia itu tidak sa'i, dia itu tidak tawaf, dia itu tidak jumroh, dia itu tidak tahalul, bahkan dia itu tidak membayar dam, tapi pahala dia sama kayak orang yang di Mekah lagi ibadah haji. Sahabat nanya, siapa ya Rasul? Tuh orang yang nggak ada nasib, nggak ada nisab, cuman ada niat, kencang banget niatnya. Tuh dia mulai senyum dia. Begini gua niat terus dah, wah rusak urusan. Jadi innamal a'malu binniyat itu, niat itu siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Wa man kana hijratuhu lim amra'atin yankihuha fama ajaru ilaih. Segala amal perbuatan itu tergantung niat, dan orang akan mendapatkan apa sesuai dengan niatnya. Ini ketika mau hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Rasul kumpulin para sahabat. Ini Rasul kumpulin para sahabat, Rasul ngomong, innamal a'malu binniyat. Anggap aja waktu itu begini, begitu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Paman kamu begitu seterusnya. Wahai sahabatku, wahai yang ngaji, gitu. Begitulah kira-kira. Dengekeun, nah, bahwa segala amal ibadah itu apapun namanya tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan mendapatkan perkara apa yang dia niatkan. Maka kata baginda Nabi, barang siapa saat ini ikut hijrah bersamaku dari Mekah ke kota Madinah, hijrahnya karena lihat perempuan, pengen kawin di sana, eta banget ketutupan bujur. Seperti itu bahasa kita apa ya, kebayang-bayang bahwa gadis di Madinah itu dempon, denok, bohai, kabeh diborong. Wah, muda biasanya begitu, Ban. Rasul tahu para sahabat itu, yang muda, yang tua, setengah tua, setengah muda, tahu. Ini muka-muka begini nih hijrahnya karena perempuan nih. Udah dikomong. Nih kayaknya nih muka-muka begini, tompang begini nih kayaknya kayak orang pembisnis nih. Nggak boleh lihat ada barang dagangan, apa aja dijual sama dia nih. Ngomong masalah dunia. Jadi siapa yang hari ini ikut hijrah bersamaku dari kota Mekah ke kota Madinah, dia niatnya pengen seorang wanita, maka yankihuha, dia akan nanti disono akan kawin sama wanita itu. Itu yang ketahuan niatnya cempetut, tunduk aja di depan, dia mundur ke belakang. Dan barang siapa yang niat hijrahnya bersamaku nanti di Madinah, dia ingin dunia, ingin bisnisnya maju, dari dagangannya lancar, punya tanah, punya rumah di sono semua, mengharapkan kehidupan yang lebih makmur daripada di Mekah. Intinya pengen dunia, maka kata baginda Rasul, yusibuha, nanti Allah akan memberikan dia dunia. Itulah makna daripada innamal a'malu binniyat. Makanya pas begitu masuk bulan haji, ya Allah, ya Rabb, kapan saya bisa berangkat haji ya Allah? Orang-orang udah pada berangkat, saya belum berangkat ya Allah. Ditanya sama malaikat, punya duit kagak? Kagak, nggak punya duit. Oh kagak, iya nggak punya duit.
Punya tanah kagak? Kagak punya tanah. Oh kagak. Bisa baca surat tidak? Surat apa? Surat-surat aja baca. Umpama surat apa Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, oh bisa. Ya, baca itu surat. Surat haji dibaca, niat tabarukan pengen berangkat ke kota Mekah. Berapa lama Pak Kiai? Enggak usah lama, sebulan lah. Habis duha baca. Kalau sebulan kagak bisa berangkat haji, surat apa lagi Pak Kiai? Surat tanah lu gadain. Masya Allah. Tetapi di hati kamu gimana? Ya Masya Allah Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau benar-benar pengen berangkat haji, lihat gambar Ka'bah menetes air mata. Sajadah nu aya gambar Ka'bah na, Masya Allah, saya terkadang merasakan sudah ada udara suasana di sana. Terbayang cuacanya, terbayang bau harum udara dan tanahnya. Menetes air mata ketika mampu berziarah kepada baginda Rasul, manusia pempuna sejagat raya yang selama ini kita berikan selawat, langsung berada di hadapan makomnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, khud biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Menetes air mata, bergetar suara, tidak mampu untuk menahan rindu ziarah kepada baginda Rasul. Tuh, orang yang di hatinya ada begitu tuh rasa ingin sekali ke Mekah. Tapi apa daya, nasib kagak ada, nisab apalagi. Insya Allah dari penjelasan konteks hadis tadi, dia sama mendapatkan haji mabrur. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi yang pertama, ruhut talbiyah dari hikmah haji adalah ada semangat dulu untuk memenuhi panggilan Allah. Ini kan kadang-kadang semangat doang, harta mah ada nih, tapi nggak pernah daftar. Daftar belum? Belum lah, bagaimana dipanggil ya orang belum daftar. Bapak datang ke Bank BCA, nyampe pintu masuk, kata satpam, mau apa Pak? Numpang ngadem, dusir. Ngapain numpang ngadem? Di luar panas, dalam ada AC katanya. Ini mah bank Pak, bukan Alfamaret. Oh iya Pak, ada perlu. Iya dah, duduk. Tapi Bapak nggak ngisi keperluan Bapak. Apa yang mau diisi nggak keperluan, tuh nggak dipanggil-panggil. Apa namanya tuh yang perempuan itu? Hah? Iya, sama teller tuh. Nggak dipanggil-panggil sama teller. Kenapa? Nggak ngisi keperluannya apa? Nggak daftar. Secara syariat haji juga begitu, nggak pernah daftar, pengen dipanggil, atuh lama, nungguin nasib mah, kan begitu. Nah, jadi semangat yang pertama, hikmah daripada ibadah haji, kita mesti tanamkan ruhut talbiyah, benar-benar menjawab panggilan Allah. Yang udah punya nisab, dia berangkat dengan nisabnya. Yang belum punya nasib, dia kuatkan hati niat untuk bisa ziarah ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hikmah ibadah haji adalah ruhut tarwiyah. Ruhut tarwiyah itu adalah hari ke-8 dari menuju puncak ibadah haji. Jadi ruhut tarwiyah itu semangat siap-siap. 2 hari lagi puncak ibadah haji. Kudu mempersiapkan fisik, mempersiapkan apa yang diperlukan. Itulah ruhut tarwiyah. Nah, bagaimana kepada kita yang belum ada di sana? Maka kita mempersiapkan diri. Ini sebentar lagi 2 hari masuk hari raya Idul Adha. Secara jangka pendek buat 2 hari,
tetapi jangka pandang panjangnya buat untuk kehidupan kita selamanya, selama kita masih hidup di dunia. Apa itu? Kalau seorang ibadah haji, siap-siapnya nanti puncaknya 10 Zulhijjah, terutama tanggal 9-nya. Tapi kita untuk seumur hidup mempersiapkan diri, bukan hanya untuk ibadah haji, puncaknya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa innal khairaz zadit taqwa. Berbekahlah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah menjawab panggilan dari Allah kepada ibadah, kemudian kita siap-siap. Ya, kalau secara gampang memahaminya beginilah. Ketika muadzin maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dengar Allahu Akbar, ruhut talbiyah. Jawab muadzin Allahu Akbar, ruhut talbiyah. Kenapa? Karena Pak, dalam kehidupan ini kita 3 kali dipanggil Pak. Ada 3 panggilan kita dalam kehidupan ini. 1 panggilan muadzin, ya. 2 panggilan Nabi Ibrahim, ya. 3 panggilan Allah. 1 panggilan muadzin, panggilan azan, panggilan muadzin namanya azan, gitu ya. Panggilan muadzin namanya azan. Panggilan Nabi Ibrahim namanya ibadah haji. Panggilan dari Allah melalui malaikat maut namanya mati. Tuh. Jadi kita ini dalam hidup ini dapat 3 panggilan. Panggilan muadzin, panggilan malaikat maut, panggilan Nabi Ibrahim, panggilan malaikat maut. Muadzin azan namanya, Nabi Ibrahim ibadah haji dan kurban namanya, panggilan malaikat maut kematian namanya. Tuh, artinya bersiap-siap gimana? Iya, bersiap-siap, karena kita nanti dalam kehidupan ini kan akan berakhir. Nih, maaf, bukan mau bikin bulu kuduk merinding, ini maaf. Tuh, lekar karpet yang ada di masjid, ya, bahkan baju yang Bapak pakai, ya, celana yang Bapak pakai, tuh, ya, tuh, nanti Bapak meninggal, bukan saya, sentar, nanti Bapak meninggal, ya, tuh karpet, ya, nih karpet nih karpet, celana Bapak, ya, sarung Bapak, tuh masih ada itu. Bapak udah meninggal, mereka nih masih ada nih mati loh. Ini nanti masih ada di karpet. Setelah kita meninggal, ya ini kehidupan berjalan seperti biasa. Seperti berjalan seperti biasa. Abu Ustaz, bini kita biar pakai nanya bini kita. Paling juga 2 kali Jumat. 40 hari udah tunggak tengok matanya. Ini yang tahlil apakah gak ada yang mudaan gitu. Begitu Pak. Nangisnya paling lama sebulan bini kita. Tuh, kita meninggalkan harta, meninggalkan warisan. Iya. Begitu meninggal dunia, dia kawin sama berondong, suwe. Tuh, ini semua fasilitas yang sekarang kita pakai, ini masih ada, padahal kita sudah di dalam kubur, Pak. Maka ruhut tarwiyah, bersiap-siaplah untuk menyongsong hari yang pasti datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, begitulah. Contoh supaya gampang paham. Nih. Jam segini masuk WA dari PLN kepada Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Kami dari PLN
akan mengadakan pemadaman 24 jam Pak Lurah. Tolong diinformasikan kepada warganya, silakan pakai mau lewat di masjid musolah, yang penting warganya tahu. Oke, terima kasih Pak PLN. Ya, sama-sama. Mulai kapan Pak PLN? Besok habis subuh mulai pemadaman serentak. Tuh, kata PLN. Kemudian lurah nyuruh amil, lurah nyuruh kemas, umumin di masjid, umumin di musola bahwa besok ada pemadaman 24 jam dari PLN. Begitu diumumkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga perumahan ini, RW ini, RT ini, warga semua kampung ini, ada informasi dari PLN dan informasinya valid, akan melakukan pemadaman selama 24 jam, dimulai habis sholat subuh jam 5 mulai, ketemu jam 5 lagi, nanti besok lagi. Maka itu ini perlu jadi perhatian, segala sesuatunya perlu dipersiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, ada informasi dari PLN mau pemadaman 24 jam. Kira-kira apa yang kita lakukan? Banyak kan? Intinya persiapan. Tawon air dipenuhin ya. HP buru-buru dicas, perebut sama bini ban. Begitu, bini make, anak make, perebut. Kenapa besok nggak ada listrik? Turun air dipenuhin, HP dicas baterainya supaya penuh. Apalagi Pak Ustadz, banyak yang kita persiapkan Pak. Sudah kebayang besok nggak ada listrik. Padahal hal tersebut bukanlah kepastian Pak. Boleh jadi terlaksana, boleh jadi gagal. Pas begitu jam 4 subuh PLN telepon lagi. Maaf Pak, iya salah data, bukan perumahan ini. Ini emang perumahan sama-sama perumahan ini Pak, tapi ternyata ini perumahan di Tiga Raksa, bukan di Kelapa Dua. Tuh kagak jadi tuh Pak ya. Tuh, waduh, kita udah siap-siap Pak. Bagaimana kalau informasi kematian itu sebuah kepastian? Mati mah nggak pernah meleset. Sama nggak tuh? Sikap kita sama nggak tuh? Persiapannya seperti mau mati lampu. Kan beda-beda ya. Ada yang santai, masih 30 tahun gagal. Kan begitu. Ada yang udah mulai was-was 45, 50. Kan begitu. Ada yang sudah mulai lampu kuning 60, lampu merah 75, 80, wassalam. Kan begitu. Nah, informasi itu saja kita udah siap-siap Pak. Penuhin air, penuhin cas batu, HP. Padahal boleh jadi terjadi besok pemadaman, atau mungkin boleh jadi juga tidak. Tapi informasi kullu nafsin za'iqatul maut itu pasti. Bahkan kalau mati lampu mati tadi dibilangin dulu, enak kita. Tapi kullu nafsin za'iqatul maut mah nggak ada informasi Pak. Nggak ada informasi jelas. Cuman WA mah masuk. Apa WA-nya masuk? Uban, WA tuh, Uban, dengkul kuat, tiba-tiba lemes, WA tuh, peringatan WA, gigi gegetas, masih bisa geretak-gerutuk. Sekarang makan roti 2 lembar aja udah nyangkut gigi, itu WA. Nah, itu persiapan Pak. Ruhut tarwiyah itu masa jangka panjangnya ke sana. Dan yang ketiga, hikmah ibadah haji adalah ruhut tarbiyah. Ambil pelajaran dari perjalanan ibadah haji, bahwa hidup ini mesti ada pengorbanan agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan tuh ibadah haji. Singkat saja, sekarang esensi ibadah kurban. Jadi kalau ibadah haji tadi ada 3, 1 ruhut talbiyah, 2 ruhut tarwiyah, 3-nya ruhut tarbiyah.
Sekarang esensi makna ibadah kurban. Esensi daripada makna ibadah kurban adalah bentuk syukuran seorang hamba atas segala nikmat yang Allah berikan kepada dia sebagai wujud nyata akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang, esensi daripada hikmah ibadah kurban itu adalah bentuk syukuran, karena ada bersyukur, ada syukuran, Pak. Ada bersyukur, ada syukuran. Kalau bersyukur itu biasanya tanpa bentuk nyata. Alhamdulillah, bersyukur, syukuran atung riung, kan begitu ya. Kurban itu bukan hanya alhamdulillah ya Tuhan saya diberikan badan sehat, umur panjang, rezeki banyak. Bukan begitu. Syukuran dari itu ketika menjelang ibadah korban kagak. Kalau belum korban sementara harta banyak, berarti belum syukuran. Begitu maksudnya. Jadi ibadah korban itu bentuk syukuran seorang hamba atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia sebagai bentuk nyata ketaatannya kepada Allah Subhanahu. Bentuk nyata, hewan disembelih, dibagi-bagi, itu namanya bentuk nyata. Tuh. Nah, secara etimologi, bahasa keren, atau terminologi, secara makna bahasa atau makna istilah agama, kurban itu tentu berbeda. Kalau secara makna bahasa ya korban itu dari kata koroba. Ada yang mengartikan itu, atau korroba pakai tasydid dari parroha. Kalau kata santri mah parroha gitu. Parroha yufarrihu, mana santri? Parroha yufarrihu taprihatan tiprohan parohan bahwa mufarrihun wa dzaka mufarrahun farih. Karena belum makan perih. Ada yang mengartikan dari dapat koroba, artinya dekat. Ya dekat saja maknanya. Dia kalimatnya pasif, koroba dekat. Ditambah tasdid, koroba mendekat. Dekat pasif, mendekat aktif. Maka yang cocok adalah bukan koroba tapi koroba. Maka taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di korban itu yang bagus itu qarraba, dari katanya makna aktif, mendekatkan diri. Dengan apa? Dengan menyembelih hewan kurban. Maka perjalanan itu namanya taqarruban ilallahi ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Nah, tapi secara makna hakiki korban yang dimaksud pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih seekor hewan kurban, ya, yang niatnya untuk ibadah agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna korban secara hakiki. Menyembelih hewan korban dengan niat ibadah semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan makna majazi, makna yang bisa dibias dalam kehidupan kita, korban itu, berkurban itu artinya adalah apapun perkara yang kita korbankan, yang tujuannya agar diri ini dekat kepada Allah, baik
itu tenaga, baik itu waktu, baik itu harta, apa saja dalam kehidupan ini yang bisa kita korbankan kepada Allah sebagai bentuk wasilah agar kita dekat kepadanya, bentuk ketaatan kita kepadanya, maka itu pun bisa dibilang berkurban secara majazi. Karena kan lihat ayatnya, Allah itu tidak menerima darah dan dagingnya, tapi yang Allah terima itu adalah nilai ketakwaannya. Kan begitu. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'taina, kami telah memberikan nikmat banyak kepada engkau. Maksudnya Nabi Muhammad secara Nabi mukhatabnya, tapi maksudnya kepada hambanya juga. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan berkurbanlah kamu. Jadi kalau secara tartib mah susunannya fasholli gitu, fasholli terus wanhar li rabbika, salatlah kamu dan berkurbanlah kamu kepada Tuhanmu. Tapi sama Allah diseling dulu, karena mesti sholat sunnah dulu Idul Adha, baru melaksanakan kurban, gitu maksudnya. Nah, jadi hikmah daripada esensi korban itu yang kedua itu adalah apapun yang dikorbankan oleh seorang hamba dengan pengorbanannya, baik waktu, tenaga, harta, dia sampai kepada Allah, maka itu disebut dengan orang yang telah berkorban. Contoh umpama ini kan pulang kerja, mestinya pulang ke rumah ya, lagi cuaca begini dingin-dingin, bagaimana gitu ya, pulang ke rumah. Kalau umpama di rumah ada mie pakai telur sama atu seduh gitu kan, yang kemudian ada bini di samping, begitu. Kata bini, mau mandi dulu, makan dulu, ngopi dulu. Bingung kita jawabnya, kan begitu. Nah, kata kita, ya sambil makan, sambil mandi, sambil ngopi. Masya Allah, enaknya. Tapi kita pengen menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, berarti kita sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Emangnya ngaji nggak pakai waktu? Pakai. Emangnya ngaji nggak pakai tenaga? Pakai. Ini ngaji nggak lama kan? Kita udah berapa lama nih ngaji? Ada sejam? 1 jam udah ya, demikian saja. Lah iya, ngaji mah jangan banyak-banyak, takut muntah doang. Ya singkat sedikit lagi. Nah, jadi orang mengorbankan tenaga. Dia bangun malam begitu malas dilawan, kemudian mampu tahajud. Dia harusnya pulang ke rumah dilawan, sehingga hadir di majelis ilmu. Korban waktu, dia harusnya santai dengan keluarga, tapi malah ibadah. Korban harta, ya mestinya buat ngasih anak, ngasih bini, tapi pengen ngebantu orang yang nggak punya, dikorbankan harta. Ada orang yang merasa dekat Allah dengan puasa, ada orang yang merasa dekat Allah itu dengan tahajud, ada orang yang merasa dekat dengan Allah dengan berzikir banyak. Pak Ustadz, ya saya itu kalau tahajud tengah malam dari 2 rakaat, 4 rakaat sampai saya selesai, hati saya nggak ada getaran apa-apa Pak Ustadz. Begitu? Iya. Tapi ketika sudah selesai tahajud, saya ambil tasbih, mulai saya ucapkan Astaghfirullahaladzim, bergetar hati saya, bergetar bibir saya, berlinang air mata, seolah-olah dekat diri ini dengan Tuhan. Anda zikir pakaiannya. Ustaz, saya tahajud sudah, zikir sudah.
tapi nggak ada efek-efek apa kepada saya. Terus, tapi ketika saya membantu yatim piatu, saya menyantuni orang-orang miskin, saya memberikan apa yang saya punya kepada mereka, lihat mereka tersenyum, seolah-olah saya melihat Tuhan tersenyum, Pak Ustadz. Sedekah, pakaian ente sedekah, dawamkan itu. Tuh. Jadi sekian banyak ibadah yang kita korbankan tenaga, harta, dan juga waktu. Terkadang ada ibadah yang membuat kita ini nggak tahan, Pak. Pengen dekat sama Allah. Ada bukan dari zikir tapi baca Quran. Begitu baca Quran dia merasakan sedang ngobrol dialog dengan Allah. Karena Quran adalah kalamullah, ngobrol, dia berlinang air mata. Ada banyak. Tuh, jadi dari sekian amal ibadah termasuk berkurban. Kalau dia menyampaikan mampu itu ibadah kurban, dia menyembelih kurban, dia menyampaikan dia dekat kepada Allah, berarti dia telah berkurban secara mana hakiki dan majazi. Karena boleh jadi kurban hakiki yang diterima, majazi tidak. Boleh jadi kurban majazi yang diterima, hakiki tidak. Boleh jadi kedua-duanya diterima. Boleh jadi, bahkan boleh jadi dua-duanya kagak diterima. Kita pengennya diterima, kan begitu. Nah, itu yang makna daripada esensi hikmah berkurban itu. Nah, dikarenakan orang yang tadi kalau ibadah haji dia tidak mampu ke sana, sekarang dia nggak mampu untuk berkurban. Tetapi bukan berarti dia nggak taat sama Tuhannya. Tapi apa yang ada rezeki pada dia, dia akan mampu kurbannya. Kesehatannya dikorbankan untuk sujud, hartanya dikorbankan untuk memberikan sedekah, bantuan, apapun dia korbankan, niat ibadah dengan semata-mata maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mau hadir di majelis ta'lim. Ini kan pengorbanan. Sekarang saya mau tanya nih, ini kita ibadah kudu cerdas di akhir zaman dan di usia lanjut. Maksudnya Pak Badri, bukan saya. Apa ibadah cerdas? Begini maksud saya mau tanya, ibadah kurban Idul Adha itu wajib apa sunnah? Jawab. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu wajib apa sunnah? Jawab, jangan melotot. Apa? Sunnah. Terus dia mau ngorbanin sapi, wajib apa sunnah? Sunnah juga. Mau korban kambing kek, mau sapi kek, terus dia punya duit, besoknya mau ngorbanin onta, sunnah apa wajib? Sunnah juga. Mau kambing kek, mau domba kek, mau sapi kek, mau onta sekalipun, tetap itu hukumnya sunnah. Datang ke majelis ilmu, ngaji perkara wajib, maka hukumnya wajib. Kudu cerdas ibadah Pak. Kudu cerdas. Orang yang selalu ngambil perkara sunnah tapi cuek kepada perkara wajib, percis begini nih. Ketika muadzin azan berkumandang, Allahu Akbar, dia datang ke masjid. Datang begitu selesai azan kan qobliyah ya. Qobliyah kan? Salat qobliyah dia 2 rakaat, habis qobliyah 2 rakaat. Ya, Bilal mau qomat, dia pulang. Kan on itu. Jadi dia datang mau buat sholat sunnah doang. Muadzin itu Bilal mau qomat, mau laksanakan sholat wajib, dia pulang lah. Begitu tuh orang yang ngejar-ngejar sunnah melalaikan perkara wajib. Kayak gitu. Bapak sholat duha 8 rakaat, tahajud 8 rakaat, bisa mengalahkan sholat subuh tidak? Tidak. Bahkan tidak mampu juga mengalahkan sholat qobliyah subuh, Pak. Tuh, maka ibadah sholat 5 waktu tingkatan paling tinggi itu
subuh Jumat. Subuh Jumat. Kemarin ya? Kemarin ya? Oh, jadi susunannya begitu tuh. Subuh Jumat. Boleh. Enggak usah ceritain. Pokoknya boleh. Subuh Jumat. Makanya saya mah kadang-kadang nggak tidur, nungguin saya mah. Bener ya Pak. Aduh, mana hujan gerimis lagi nih. Alhamdulillah bangun juga itu 3:30 jam 3 blok. Waduh, ngantuk lah. Korban ngantuk tenaga kan begitu. Nah, itu sajalah saya rasa taklim kita pada kali ini. Monggo apabila ada yang mau tanya silakan. Tapi insya Allah jangan banyak-banyak. Kalau bisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Ini pertanyaan pertama dari saya Pak Kiai. Nanti baru Bapak. Terkait ba'dal haji Pak Kiai. Ba'dal haji. Nenek saya, kakek sama nenek saya kan dia belum meninggal dunia. Nah, waktu dilakukan ba'dal haji. Ya. Saya sebagai cucu cuma mengetahui itu bahwa sini hukum dan wilayah masalahnya itu sampai orang tua di pertama. Ini kita juga baju atau perjalanan dari mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ini, kalau tadi menjelaskan bahwa ibadah haji dan ibadah kurban adalah ibadah yang tinggi di masalah. Sedangkan kita tahu pada saat kita sholat di masjid Haram itu pahalanya dikalikan 100.000 ya. Ya. Kalau waktu pertama sholat itu 100.000 dan sholat Jumat. Kali lipat. Nah, pertanyaannya kan bagaimana dengan yang tidak bisa melakukan ibadah tersebut untuk mengejarnya? Maksudnya kan untuk biaya ke sana butuh biaya, butuh tenaga, butuh ini ya. Nah, bagaimana jika dia tidak punya harta atau sana untuk bisa mengejar yang bisa bercapai? Itu aja saja Mas. Ya. Badal haji, badal umroh sampai dan sah ya. Secara fikihnya sah, pahalanya sampai kepada yang dibadalkan ya. Baik haji maupun umroh. Itu jawabannya. Terus masalah tadi udah tadi dibahas ya, artinya niat, tanamkan niat bahwa kita itu memang ingin sekali, rindu sekali, ingin bisa melaksanakan ibadah haji seperti saudara-saudara kita di sana ya. Terus yang kemudian karena mungkin belum ada nisab harta yang cukup atau nasib diajak orang dibiayain belum ada, niatnya kuatin ya. Ada sebuah kisah ya kalau nggak salah itu dari Syekh Ahmad Al-Mubarrak. Beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Di tengah-tengah ibadah haji kan seketika waktu luang beliau berzikir itikaf di Masjidil Haram. Sedang berzikir itu kemudian beliau bermimpi ada 2 malaikat dialog. Di awal dialog bahwa tahun haji kali ini nggak ada yang mabrur dan tidak ada yang makbul. Terbangun beliau kaget, kemudian wudhu lagi, sholat lagi, zikir lagi, tertidur lagi. Mimpi kedua nyambung tuh dialog 2 malaikat. Kata malaikat yang nanya, ah masa? Yang jawab, iya. Kenapa? Iya.
Tidak ada yang mabrur dan tidak ada makbul ibadah Kajal ini. Kemudian beliau kaget, membangun, wudhu lagi, kemudian sholat lagi, zikir lagi, sampai ketiga kali episode nyambung itu ngobrol dua malaikat. Tapi ada kata malaikat yang satunya, orang yang dia tidak berangkat ibadah haji tapi pahalanya mabrur seperti ibadah haji. Kata malaikat yang satunya ini, siapa beliau? Beliau orang biasa, tukang sol sepatu di pinggir pasar, namanya si Fulan. Ada di catatan malaikat. Bangun Syekh Ahmad Al-Mubarok kaget, ingat nama orang ini. Dia berjanji nanti setelah selesai ibadah haji akan dicari orang ini. Ada di pinggiran kota Baghdad, bahkan dia dagangnya di luar pasar, jalan keluar. Artinya karena dia miskin, nggak mampu bayar uang sewa lahan pasar. Tukang sepatu sol di mana nyangkut kosong, di situ duduk. Dicari dia ke sana sama Syekh Ahmad Al-Mubarok, dicari. Bertanya kepada orang-orang di pasar, temu titik terang, ada jawaban. Iya Pak, ada nama itu di sini Pak, betul dia seorang sol sepatu. Tapi dia nggak di pasar, tapi di luar pasar, pintu keluar Pak. Karena dia nggak mampu bayar uang sewa. Betul, Bapak arah keluar aja, nanti beliau ada di ujung sana. Disebutkan ciri-cirinya begini. Begitu Syekh Ahmad Mubarak mau keluar, bener ada orang di ujung pasar, pintu keluar, sedang duduk menjahit sol sepatu. Diperhatikan sama Syekh Mubarak, orangnya biasa, kerjaannya biasa, tapi ini dapat pahala ibadah mabrur. Kemudian ditanya, Assalamualaikum Mas. Salam. Mas, sampean ini si Fulan ya? Oh iya Pak. Adakah yang istimewa dari apa yang sampai lakukan ini? Kenapa Pak? Bapak ini siapa? Oh, orang mengenal saya dengan nama Al-Mubarok. Kaget orang itu. Oh, Bapak Syekh Al-Mubarok yang terkenal itu ya? Cuman dulu belum ada medsos, jadi belum viral. Kayak KDM belum viral. Dulu mah dari kuping ke kuping. Ya benar, saya Syekh Ahmad Al-Mubarok. Oh Tuhan Syekh, ada apa gerangan? Begini Bapak, saya baru selesai ibadah haji. Dalam ibadah haji saya di tengah-tengah luang saya berzikir kepada Allah, dan saya tidur dan bermimpi bahwa tahun ini sedikit sekali, bahkan bisa dikatakan hanya 1-2 yang hajinya diterima, makbrurah dan makbulah. Tapi ada orang yang gak berangkat haji tapi mendapatkan pahala ibadah haji. Disebutkan itu Bapak. Orang ini kaget. Tuhan Syekh mah ada-ada saja. Saya bukan ahli ibadah, saya bukan orang mulia, pekerjaan saya sol sepatu. Bahkan saya di keluar pasar Pak dagangnya karena nggak mampu bayar uang salar, uang sewa. Bukan begitu maksud saya. Ada nggak amalan yang menyebabkan? Tapi saya yakin nih malaikat kagak bohong ini. Akhirnya orang ini bercerita. Oh Pak, iya ingat saya Pak, tahun kemarin informasi itu saya ngalamin Pak. Apa itu? Puluhan tahun Pak saya nabung dari hasil sol sepatu, seperak 2 perak, sereal 2 real, saya tabungin Pak. Pengen berangkat haji dari usaha sol sepatu. Pas begitu mendekati ibadah haji, tinggal mau berangkat doang, beberapa hari lagi sore-sore santai sama istri saya, itu tercium bau harum makanan. Emang istri saya sedang gede perut, udah bulannya, merasa ada yang enak. Istri saya ngomong sama saya, Bapak, ya nyium gak nih makanan enak begini? Kata suami saya, oh ini. Wah ini mah bintang 5, ini mah restoran bahasa kita. Kata istrinya, Bang, saya nggak kuat, tolonglah cari dari mana sumber harum makanan ini. Mintalah sedikit, kalau nggak dikasih kau belilah Bang. Barang sepiring 2 piring mah, penting aku nggak ngiler nih anak.
Suami cinta sama istri berangkat, dicarilah, ternyata dari rumah, ya, rumah gubuk itu, ya, rumah gubuk yang dalam kisah lain tukang sol sepatu ini dinisbatkan kepada berbakti kepada orang tua yang selalu berzikir. Dan nisbat Syekh Mubarak ini kepada peristiwa ini. Dicari, pas begitu rumah gubuk nggak layak huni, gelap, ada cuman sedikit lampu, diintip sama dia. Oh, ternyata ada janda sama 5 anak lagi masak. Diketuk oleh Syekh Mubarak, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Dijawab oleh janda itu, "Waalaikumsalam. Maaf Pak, siapa?" "Saya tetangga kampung." "Iya, ada apa Pak?" "Ini ibu masak apa sih, harum banget. Istri saya pengen itu merasakan ini masakan ibu. Istri saya lagi gede perut Bu, 9 bulan udah bulannya. Takut ngiler doang tuh anak nanti lahir." "Oh maaf Tuan, maaf. Ini untuk konsumsi kami. Buat kami halal, buat Tuan haram." "Loh, kok bisa begitu?" "Iya lah Bu, kalau memang nggak mau ngasih, saya belilah barang sedikit mah." "Nggak boleh Tuan, ini halal bagi kami, haram untuk Tuan." Didesak terus sama si tukang ini, patu ini. Begitu disesak, ternyata mereka sedang masak daging bangkai. Karena janda dan 5 anaknya ini hampir mati kelaparan dan tidak mampu beli makanan dan hanya mampu bisa makan dari hewan yang telah mati. Makanya halal bagi mereka, haram bagi Tuhan. Nangis Syekh Mubarak, pulang duit hajinya dikasih semua ke janda itu. "Pakai ini buat makan, buat usaha, saya ikhlas." Akhirnya itulah dia mendapatkan pahala haji mabrur. Memang udah ada niat nabung untuk berangkat haji. Dulu mah nabung, sekarang mah setor gitu. Itu sajalah ya. Sudah memasuki waktu mau maghrib. Walam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.